Gunung gerute, singke nang rolung. Bacut tu datrun, truh lamno jaya. Salum ba awai, ngan hati rihun, tunte dari lun, kedren pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ini di obrolan budaya. Dan saya sudah membuka dengan satu pantun Aceh tadi, yang artinya salam pembuka dengan penuh rasa rindu kepada semua pemirsa RRI Net. Pemirsa, obrolan budaya dari RRI Banda Aceh kali ini kita akan ngobrol tentang kuliner khas Aceh Besar yang ada hanya pada bulan Ramadan. Namanya Ibu Pedah. Ibu Pedah ini pemirsa sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia milik Aceh Besar. Saya akan ngobrol dengan dua narasumber tentang Ibu Pedah ini. Dan sebelumnya saya akan langsung perkenalkan narasumber pada obrolan budaya kali ini. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Tengku Usman Muhammad. Beliau sebagai pengurus Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak Usman Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puha Bapak. Abaget. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada Bapak Tengku M. Jamal Ahmad. Beliau sebagai peracik bumbu rempah Ibu Pedah. Assalamualaikum Bapak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habagat juga Pak. Iya. Baik pemirsa, itulah dua narasumber yang akan bersama obrolan budaya dari RRI Banda Aceh kali ini. Ada satu tradisi di Aceh, khususnya Aceh Besar, yaitu membuat Ibu Pedah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin tahu dulu ini, bagaimana sejarah Ibu Pedah yang ada di Aceh Besar. Saya ke Pak Usman, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di mana saya berada pada hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Cucarita, bahwa kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang adat dan budaya khas Aceh Besar, yaitu tentang Ibu Pedah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu Pedah ini merupakan makanan khas untuk bulan puasa. Kemudian kalau kita lihat dari segi sejarah bahwa Ibu Pedah ini adalah sudah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Kemudian turun-temurun hingga saat ini sampai pada masa sekarang ini. Jadi tujuannya adalah Ibu Pedah ini untuk membantu masyarakat berbuka puasa di bulan Ramadan, khususnya bagi kaum-kaum kurang mampu atau kaum miskin. Iya. Ya. Baik, berarti sejarahnya Ibu Pedah ini sudah ada sejak zaman dulu ya, zaman Sultan Iskandar Muda. Iya. Saya ke Pak Jamal. Pak Jamal, ini mengenai Ibu Pedah, sejarahnya sudah dari dulu, sudah lama. Nah, tentunya biasanya yang bahan atau bumbu-bumbu yang lama dulu, ini pasti didapatkan dari alam, Pak. Ya, bagaimana dengan bumbu-bumbu Ibu Pedah ini yang dibutuhkan untuk memasak Ibu Pedah ini, apa saja yang dibutuhkan? Apakah itu jenis daun-daunan atau bumbu-bumbu yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja kita bicarakan mengenai bahan-bahan untuk membuat bumbu untuk masakan Ibu Pedah bulan Ramadan. Iya. Jadi bumbu itu sebelumnya harus disiapkan terlebih dahulu. Paling tidak sebulan sebelum Ramadan harus sudah siap. Bumbu Mulai mencari bahan-bahannya. Karena bahan-bahan tersebut jauh dari kampung kita, di gunung. Iya. Kebanyakan pada umumnya kita peroleh daun-daun itu memang di hutan, di gunung, ya. Secara bergotong royong, rame-rame ke sana. Minimal paling tidak 7-100 orang.
Sampai sekarang itu seperti itu. Iya, seperti itu pakai mobil truk gitu semuanya. Biasanya ke gunung mana tuh Pak? Ke gunung namanya kalau sana Udin Raya. Utara itu kawasan, kalau Aceh besar kawasan Belang Bintang. Bintang. Di atas Belang Bintang. Sampai ke Lamdeba. Jauh perjalanan. Ya, jauh berjalan, turunnya sampai mandi-mandi di laut. Ya. Suka anak-anak dan setahun sekali pasti begitu. Di samping itu kan ada gotong royong namanya, kan kompak. Masak-masak di sana. Kuah belengong. Kemudian makan sama-sama. Iya. Minum dan sebagainya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi daun-daun yang diperoleh itu sudah ada namanya. Sudah ada namanya masing-masing daun yang dipakai untuk ramuan itu semuanya berkhasiat jadi obat. Di samping kenyang, kan? Anak-anak makan, orang tua juga jadi obat, sehat-sehat semua. Anak-anak kita lihat bulan Ramadan itu semuanya sehat-sehat. Sedikit saja yang ada yang sakit. Ya. Itu biasanya Pak sebelum akan mencari di hutan. Ya. Berapa hari itu Pak? Karena jauh kali berjalannya dari Bintang sampai Lampung. Hanya 1 hari. Tapi bisa tercover semua 1 hari? Terkumpul insyaallah. Karena ramai. Masing-masing cari namanya, misalnya satu kelompok ini cari daun tahi peha misalnya. Yang lain cari daun lain lagi. Dibagi-bagi tugas. Dibagi-bagi tugas sehingga terkumpul lah. Iya. Baik. Saya ke Pak Usman lagi nih Pak. Memang jadi satu hiburan ya. Ya betul. Seperti rekreasi juga tempat ke gunung. Itu udah kebiasaan setiap mau bulan puasa Pak ya. Menjelang bulan puasa itu sudah biasa masyarakat kampung seperti itu. Ya. Betul. Ya, Bapak Usman, apa nilai atau makna yang terkandung dalam tradisi Ibu Pedah ini? Karena tadi sekilas sudah dijelaskan ya oleh Pak Jamal caranya itu bagaimana. Iya. Terima kasih. Kalau nilai saya rasa itu memang sangat kental dengan masyarakat masalah Ibu Pedah tersebut. Karena kalau bulan puasa tanpa adanya Ibu Pedah rasanya bukan bulan puasa. Ya Pak Jamal. Ya. Belum sempurna ya. Belum sempurna ya. Kalau belum ada Ibu Pedah. Ya. Karena di bulan puasa itu kebanyakan orang laki-laki buka puasa di Menasah dulu. Di Menasah dengan Ibu Pedah. Kemudian salat maghrib, habis salat maghrib baru pulang ke rumah untuk makan nasi. Itu bagi orang laki-laki. Dan juga ada untuk anak-anak. Anak-anak yang belum berpuasa, jam 5, jam 4 sudah kumpul di Menasah nunggu masakannya Ibu Pedah. Ya begitu masak rame-rame, orang itu makan sama-sama sambil bermain di Menasah. Sehingga ibu-ibu di rumah udah aman untuk masakan. Karena anak-anak nggak ada yang ganggu lagi. Karena anak-anak sudah kumpul di Menasah semua. Itu mungkin Bu. Iya. Biasanya tuh kalau anak-anak mengambil Pak jam 4 jam 4 ya. Sudah masak langsung. Ibu Pedah itu juga orang tuh makan rame-rame. Iya, makan rame-rame di Menasah. Iya. Itu tradisi yang sekarang mungkin kalau di kota-kota sudah jarang kita lihat. Berarti makna atau nilai dari tradisi Ibu Pedah ini adalah kebersamaan. Iya. Baik, Pak Jamal. Kalau kita melihat sekarang memang di Aceh besar ya, cuman di Aceh besar ini ada tradisi seperti ini. Ini kan jauh-jauh hari sudah ada masyarakat yang ingin, yang biasanya sudah menunggu saatnya untuk ke gunung, untuk mencari bahan-bahan ini. Ini biasanya kapan masyarakat desa atau kampung untuk mempersiapkan semua? Kan waktu ke gunung itu dibawa pulang kan perlu proses lagi, diolah lagi, dan macam. Ya, itu seperti apa Pak? Begini, sebelumnya kan ada musyawarah dulu, ambil jadwalnya. Jadwalnya paling tidak, seperti saya katakan tadi, sebulan sebelum Ramadan. Karena prosesnya panjang. Setelah itu udah ada jadwalnya, kapan pergi dan bahan apa yang kita bawa, dengan apa kita transportasi ke sana, ya kan? Jadi itu kalau udah ada diumumkan oleh seorang kecil misalnya, kita tanggal sekian, tanggal sekian, hari apa, kita ke gunung bersama. Dengan syarat makan di sana. Ya, makan di sana. Ya. Paling bawa nasi putih aja.
Kuahnya, Lauk kopinya, sudah ada di sana. semuanya udah disediakan di sana secara gotong royong. Sebagian naik ke gunung, sebagian membuat masak itu. Iya. Jadi itulah sebulan sebelum. Sebulan. Baik Pak, ada beberapa macam jenis daun-daunan yang dipakai untuk membuat ibu bedah. Ya, kalau tidak salah saya ada 44 macam Pak. Iya, betul. Iya. Seperti apa tuh namanya Pak? Ya, Karena itu betul. kan lama sekali, zaman-zaman dulu. Mungkin bisa Mungkin disebutkan kita- beberapa saja. Ya, Kan? semuanya nggak habis. Nggak mungkin Nggak kita hafal hafal. mungkin kan. Iya. Yang biasanya yang masih ada sekarang, kadang-kadang ada daun-daunan itu sudah langka. Ya. Tapi pada umumnya kalau sekarang yang kami cari di sana, ya kan, daun serapat, tongkat ali, tahi peha, ganda rusa, daun mangga, daun capa, daun saga lagi, alfokat, daun pegaga, daun lada, jamblang, jambu, daun rambutan, benalu batu, Iya. daun salam, langsat, getapang, duren hutan, daun bada, daun cabai Jawa, jambu kelutuk, kumis kucing, sambung nyawa, Iya. itu dan lain-lain sebagainya. itu di antaranya. Antaranya. Itu saja nggak sanggup lagi dihafal Pak. Ya, betul. Itu banyak kali daunnya. Ya. Misalnya Pak, Ya. daun yang dicari itu nggak ada. Ya. Apakah bisa digantikan dengan daun lain yang mungkin khasiatnya sama? Ya, kalau ada. Kalau ada. Kalau ada bisa, tapi kalau daun sembarangan nggak boleh. Karena Bahaya, salah-salah daun-daun itu jadi racun. Bahaya untuk kesehatan. Ya. Ya. Baik. Menarik memang. Setahun sekali ini tradisi tahunan Pak yang ada di Aceh Besar ya. Baik Pak Usman, kata Pak Jamal tadi, ini sebelum mencari daun-daunan itu terlebih dahulu masyarakat mengadakan musyawarah. Ya, ini kapan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat desa atau kampung untuk memutuskan hari dan waktunya untuk mencari bahan-bahan itu? Ya, kalau masalah musyawarah untuk persiapan masalah ibu bedah tersebut, seperti Bapak Jamal bilang tadi, sekitar 1 bulan menjelang Ramadan. 1 bulan lebih kurang itu 1 bulan. Mungkin orang desa itu membuat rapat. Dalam rapat itu bisa memutuskan yang pertama masalah anggaran dulu. Anggaran itu kan membutuhkan juga anggaran, biaya membutuhkan juga. Kemudian kan tentang pelaksanaannya. Mau ke gunung kapan, seperti Pak Jamal bilang tadi kan, ini setelah ke gunung nanti kan bawa pulang lagi, setelah bawa pulang nanti proses sampai menjelang bulan Ramadan ya. Sampai waktu tiba. Sampai waktu tiba. Iya. Berarti panjang waktu. Panjang. Harus dipersiapkan karena memang capek ya untuk mencari bahan-bahan seperti itu apalagi di hutan. Ya, sejauh ini Pak Jamal ada kendala Pak untuk mencari bahan-bahan seperti itu? Insya Allah lazimnya nggak ada kendala. Iya. Karena itu yang kita sebut tadi adalah daun-daunan. Banyak lagi bahan-bahannya yang bumbunya. Rempah itu seperti apa? Rempahnya ada lagi. Mungkin dari buah-buahan atau batang-batangan. Kunyit. Begitu. Seperti jahe. Iya. Ya. Kunyit, biji lada, daun serai, pohon serai itu, Bari dan daun jeruk, daun jeruk, onkrut namanya, daun temurui, ya. Udah itu tambah lagi beras, yang diaduk nanti sekaligus dengan bumbu-bumbu itu. Semua bahan tersebut ditumbuk, digiling sampai halus. Langsung jemur lagi. Yang mengerjakan itu siapa Pak? Yang mengerjakan ini semua. Dan halus tuh sampai disaring kecil, ya kan? Itu kaum perempuan, ibu-ibu. Dan juga anak-anak gadis. Ikut juga kerjasama Pak. Karena kan perlu juga anak gadis itu sebagai generasi penerus. Biar tahu. Kalau nggak ikut ibu nggak tahu. Hilang lah tradisi ini kan.
Iya. sampai jadi serbuk, dijemur kan. Udah Ya. itu digiling, dijemur. Baik, Pak Usman, sekarang seperti bilang Pak Jamal tadi, bahwa gotong royong untuk mencari bahan membuat ibu pedah itu. Tapi sekarang mungkin ada Pak, dipilih oleh masyarakat kampung orang khusus, hanya 1 atau 2 orang untuk mengelola ini, untuk mengerjakan membuat ibu pedah ini. Tidak lagi gotong royong masyarakat kampung. Benar. Apakah di Aceh Besar seluruh masyarakat di Aceh Besar ada yang melakukan seperti itu atau hanya beberapa kampung saja, Pak? Ya, silakan Pak. Jadi kalau saya lihat memang di Aceh Besar ada juga yang membuat memberikan upah. Ya. Tapi itu sebagian kecil tuh, Bu. Karena umumnya masyarakat ini bergotong royong seperti Bapak Jamal bilang tadi. Gotong royong sama-sama. Yang pertama seperti saya bilang tadi membuat jadwal itu ke gunung dulu, ambil daun-daunan, seterusnya kasih kepada ibu-ibu, jemur, tumbuh dan sebagainya. Dan pada saat bulan puasa masyarakat yang laki-laki ini membuat jadwal piket, seperti piket. Jadi hari ini berapa orang tugasnya dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ya, tiap hari. Jadi tiap hari dibagi misalnya 3 atau 4 orang per hari, gotong royong sama-sama. Itu kebanyakan. Tapi seperti Ibu tadi bilang tadi, ada juga sekarang yang mengambil inisiatif untuk memberikan upah. Betul. Itu mungkin bukan budaya kita. Jadi yang budaya kita adalah gotong royong. Iya. Mungkin karena sibuk ya Pak. Iya. Karena sibuk semua, jadi untuk pergi ke gunung mungkin nggak sempat. Iya. Jadi carilah solusi yang seperti tadi. Iya. Baik, Pak Jamal. Ya. Kalau begitu bahan banyak, 44 macam. Ya. Iya. Ini proses pembuatannya seperti apa, Pak? Ya, prosesnya yang pertama saya bilang tadi daun-daunan. Daun-daunan sampai dibawa sampai ke kampung, ya, setelah diambil di gunung. Dimasaknya tuh, dimasak ibu pedah tuh Pak. Oh, masaknya. Kan sudah ada bahan tadi. Ya, sudah Proses sampai jemuran. Ya, sudah siap semua, sudah ditumbuk dengan Ya, memakai alat tumbuk tradisional Aceh yang namanya jengki. betul. Iya. Jadi setelah itu kan dimasak Pak. Ya, betul. Bagaimana Ya, proses kegiatan masak ini harian, ya kan? Seperti saya bilang tadi, selain dari bumbunya, bumbunya juga ada tambahan seperti tambahan berupa gulai, ya, gulai. Ya. Jadi kegiatan masak harian ini baru disediakan gulai-gulai lagi, seperti kelapa siap kukur, ya kan? Atau geruk, pisang monyet secukupnya, atau buah ketela, ubi jalar tu secukupnya. Itu garam lagi, beras biasa. Beras itu kalau satu hari itu 2 bambu lah. Di luar bumbu tadi. Iya. Ya, dalam bumbu tadi udah ada juga berasnya. Waktu ditumbuk atau digiling. Itu 2 bambu. Itu ukuran nomor 48. Kuali besar. Ya, kalau kita bilang tempat masak kuah belengong. Betul. Belangong besar. Belengong besar ya. Kuali 48 ya kan. Itu semuanya udah siap juga. Kemudian campur dengan bumbu tadi. Iya. Dengan bumbu tadi masaknya. Itu harus kalau cara gotong royong memang seperti Bapak Usman bilang tadi, karena gotong royong harus ada orang yang ngatur 1 orang. Sebagai ketua. Sebagai ketua karena ukurannya nanti. Berarti yang harus memahami Pak. Ya, kalau ukurannya nggak sama seperti biasa, itu rasanya berbeda. Ya. Berbeda, kadang-kadang terlalu pahit, terlalu asin. Karena ini taruh garam juga. Garamnya 1 kilo. Lebih kurang untuk 1 kuali Besar surat itu ya. 48. Nomor 48. Iya. Itu saya. Ya, pasti rasanya enak tuh. Ya, betul. Ibu pedah Aceh Besar. Ya. Pak Usman, Iya. dari mulai mencari bahan
sampai memasak ibu pedah. Ini banyak butuh biaya seperti disampaikan Pak Jamal tadi ya. Tenaga, biaya, kekompakan, kebersamaan dan sebagainya. Nah, dari mana sumber biaya ini Pak untuk membuat ibu pedah ini? Kalau masalah biaya, ini masyarakat ada yang menyumbang. Dulu memang sebelum ada dikumpulkan beras-beras ini, masyarakat menyumbang per orang. Tapi sekarang masyarakat sudah mewakafkan sawah. Mengingat bulan puasa itu bulan yang paling afdal sedekahnya, maka masyarakat menghibahkan atau mewakafkan sawah khusus untuk ibu pedah. Jadi disebut dengan umang kenduri. Ya, umang kenduri ini, sawah ini digunakan hasilnya khusus untuk ibu pedah. Jadi dari pertama misalnya berapa dapat hasilnya dikumpulkan, kemudian dijumlahkan, baru biaya-biaya tersebut dari hasil sawah tersebut. Dan sawah tersebut biasanya dikelola oleh kampung, oleh desa. Dikelola oleh desa, nanti diberikan kepada masyarakat yang tidak ada sawah. Kemudian hasilnya dibagi hasil, sebagian untuk ibu pedah, sebagian untuk masyarakat yang menggarapnya. Kemudian hasil sawah tersebut baru diolah untuk ibu pedah dan mungkin keperluan lainnya. Ya, kalau beras sudah ada, aset desa mungkin. Aset desa yang harta wakaf ya. Tapi seperti kelapa misalnya yang dibutuhkan di situ dan bahan-bahan lain itu dari mana tuh Pak? Jadi gini Bu, dari hasil sawah tersebut mungkin lebih biaya dari untuk beras itu aja lebih. Karena kalau di desa saya aja sekarang ada sawah sekitar 2 hektar. 2 hektar kalau hasilnya mungkin 1 tahun mungkin sekitar 20 juta. Lebih daripada target untuk ibu pedah lebih. Bahkan yang lebih itu bisa digunakan yang beli untuk bahan-bahan yang lain. Dan apabila masih lebih juga digunakan untuk kenduri selanjutnya di bulan puasa itu tersebut. Supaya masyarakat tidak memberikan repair lagi, tidak mengutip biaya-biaya lagi karena sudah ada biaya tersebut. Berarti sudah cukup dengan sawah yang wakaf masyarakat, untuk desa. Baik, tadi cara membuatnya sudah disampaikan Pak Jamal. Pak, di Aceh Besar ini kan banyak kampung, banyak kecamatan ya, banyak terdapat beberapa kampung dan kecamatan di Aceh Besar. Nah, untuk membuat ibu pedah ini, apakah sama bumbu atau bahan yang dipakai atau yang digunakan untuk membuat ibu pedah? Karena saya pernah melihat Pak, antara satu kampung dengan kampung yang lain, katanya ada perbedaan. Tapi yang benar saya nggak tahu juga, yang pasti itu apa? Bagaimana itu Pak? Saya kira begini, kalau mengenai ramuannya itu pasti sama. Kecuali tambahan-tambahan itu yang berlainan. Yang ditambah itu seperti apa? Tambah itu misalnya kalau di tempat satu desa ada pisang monyet, kedela, ubi jalan. Tapi ada lagi di tempat lain ada tambahan kacang tanah. Bisa saja kacang hijau. Tapi yang rasanya ya sama. Karena ramuannya itu sama. Tapi yang lain dibuat bukan bahan itu bukan namanya ibu pedah lagi. Sudah dikolah. Namanya kolak. Mungkin di kota-kota dari Pak Usman. Memang betul seperti Pak Jamal bilang tadi bahwa memang yang kita lihat sekarang kadang-kadang ada perbedaan, tapi rasanya tetap sama. Karena bumbunya sama, tapi yang beda mungkin ada tambahan menu seperti itulah. Ada daerah pakai tambah dengan kacang-kacangan, ada seperti Bapak yang bilang tadi, juga ada yang pisang dan sebagainya. Ada yang jagung Pak? Ada yang jagung, ada juga jagung. Makanya itu semua bumbunya yang bertambah atau yang berbeda. Tapi sedangkan bumbu dasar daun-daunan itu tetap sama. Tapi nggak beda rasa tuh Pak, di saat dipakai bahan-bahan yang tambahan seperti ketela tadi, pisang kan rasa dasar ibu pedah itu kan asin. Setelah dicampur dengan pisang kan manis.
Iya betul. Jadi nggak berubah rasanya dari ibu pedah ini. Enggak, itu malah bertambah enak. Bertambah enak. Karena asinnya ada, lemaknya ada. Manis, asam, asin, Bertambah enak. Campur ya. Ya. campur-campur. Ya, Ya. Tapi memang ada Pak kan? Ada. Memang ada ya Ada. perbedaan resep seperti itu. Iya, Resep utamanya tetap sama, tapi ada tambahan-tambahan. seperti itu. tambahan-tambahan. Iya. Pak Usman, kenapa sih harus ibu pedah ini hadir di bulan puasa? Kenapa nggak di bulan-bulan lain? Padahal di bulan lain kan enak juga Pak kan? Ya, Pak Jamal, enak. Kadang-kadang kita rindu juga dengan ibu pedah hadir di bulan-bulan yang lain. Nggak mesti di bulan puasa. Karena di bulan puasa begitu kita buka puasa, pas buka puasa dengan ibu pedah nggak sanggup makan lagi yang lain. Maka buka puasa dengan makanan yang lain nggak sanggup ibu pedah. Jadi kalau di luar bulan puasa rasanya kita lebih puas untuk menikmati ibu pedah itu. Kenapa harus di bulan puasa saja Pak? Ya, jadi begini Bu. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa yang pertama wakaf masyarakat khusus untuk sawah itu untuk kenduri untuk ibu pedah bulan puasa. Itu wakafnya. Maka tetap diberikan di hasilnya diolah sebagai khusus untuk ibu pedah. Yang kedua, memang ibu pedas tersebut kalau di bulan yang lain tidak cocok rasanya. Karena itu kan maksudnya satu kelebihan bulan puasa itulah di ibu pedas tersebut. Ya seperti saya sampaikan tadi, ibu pedas itu tersebut dari pertama diolah dan sebagainya, kemudian masyarakat bisa menikmati, ada salam maghrib bersama dengan minum makan ibu pedas. Dan juga anak-anak begitu juga. Maka kalau di bulan yang lain tu nggak cocok karena kegiatan masyarakat di bulan lain beda kegiatan yang di bulan Ramadan. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Jamal. Ya, boleh saya tambah. Karena begini, Pak. Lebih cocok bulan Ramadan karena keadaan masyarakat semua, namanya manusia, kan haus. Iya. Haus. Ya, dari pagi sampai sore nggak pernah minum, nggak pernah makan. Nggak bisa makan. Kalau dibuat bukan dalam bulan Ramadan, mungkin orang macam-macam lah, kopi, bubur dan sebagainya, malah mubazir kalau nggak salah, mubazir. Tapi kalau bulan Ramadan sangat berguna karena ada orang-orang musafir misalnya, orang datang, tamu yang datang pas buka puasa, ya kan? Iya. Langsung ke menasah, udah ada bahannya. Dari itu ada yang lebih lagi. Misalnya setelah dibagi-bagi orang mengambil, bukan orang kampung sana aja, tertentu orang-orang luar ada juga yang ambil. Nggak bisa. Ya. Kampung-kampung tetangga. Kampung-kampung tetangga itu mau rasa bagaimana bedanya kampung ini dengan kampung. Bisa jadi bandingan rasa ya. Ya kan? Jadi itulah sangat bermanfaat. Dan itu ini kenapa enggak bisa dihilangkan misalnya? Bisa dihilangkan, jangan dibuat dalam bulan Ramadan. Itu amanah. Ya, amanah dari orang-orang terdahulu. Wakaf. Waktu diwakaf sudah dinyatakan, sudah lafaz. Ya, ini sawah saya kasih untuk kenduri ibu pedah bulan Ramadan. Amanah. Kalau dihilangkan itu udah dosa. Mana nggak bisa dibawa ke tempat lain. Nah itulah. Jadi sekarang misalnya sampai saat sekarang siapa yang berkuasa di kampung itu harus menjalankan amanah itu. Nggak boleh tidak. Iya. Ya. Baik. Mungkin saya tambah sedikit. Kalau ibu pedah ini seperti Bapak Jamal bilang tadi kan banyak bumbu-bumbu yang berkhasiat ya seperti obat-obat dan sebagainya. Maka kalau di bulan puasa kita minum ibu pedah itu untuk menambah stamina kita. Seperti Bapak Jamal tadi bahwa anak-anak jarang yang sakit di bulan puasa karena khasiatnya memang sangat bagus untuk masyarakat. Maka khusus bulan puasa kalau bukan bulan puasa mungkin tidak begitu bermanfaat ya. Karena bulan puasa kita tahan lapar sebagainya, kita minum ibu pedah tersebut malam masih sehat kita, segar dan sebagainya. Iya. Baik, Pak Jamal, bahan untuk membuat ibu pedah ini apakah harus dicari setiap tahun? Karena tadi kan menjelang puasa, setiap tahun menjelang puasa itu
apa nggak bisa Pak kalau misalnya dicari sekaligus tetapi kemudian disimpan digunakan untuk 1 atau 2 tahun kemudian? Apakah nggak bisa seperti itu Pak? Maksudnya begini, Ya. jadi yang lebih segar sekali 1 tahun sekali lah. Waktu mau dipakai baru dipetik begitu. Ya, waktu mau dipetik Ya. itu lebih segar. Hmm. Nah, dan tidak ada perubahan rasanya. Tapi kalau udah disimpan, kalau benar-benar kering, jaminan enggak busuk, saya kira boleh-boleh saja. Tapi kekompakan masyarakat ini perlu setahun sekali, udah 2 tahun sekali. Bahkan 3 tahun sekali. Mungkin ada yang lupa nanti. Ada yang lupa. Takut kita akhir-akhirnya nanti kan di penghujung-penghujung udah hilang. Udah hilang. Nggak tahu lagi nama-nama daunnya. Nah, hilang. Tapi dia tahan Pak kan untuk 1 tahun atau 2 tahun? Tahan, tapi seperti kita bilang tadi, harus benar-benar kering mati itu. Nggak bisa lembab-lembab. Karena campuran Berjamur dia, dengan Pak. kunyit, dengan berjamur. Dengan kunyit, dengan jahe itu waktu ditumbuk itu basah dia. Udah dikering lagi, harus kering betul-betul. Kalau enggak biasanya berjamur, ya kan? Berubah wanginya udah berubah. Bukan nggak bisa, saya kira bisa. Tapi nggak ada jaminannya mungkin. Ya, Lebih baik setahun sekali. lebih baik setahun sekali lah. Ya, memang sudah dari dulu ya. Dari dulu. Sudah turun-temurun seperti Ya, itu. benar. Iya, cuman sekarang Pak daun-daun itu sudah banyak yang tidak ada lagi ya, sudah punah ya. Ya, di suatu-satu Sudah tempat hilang, itu, tumbuhan satu-satu itu. tempat. Tapi masih cukup lah. Semua kampung naik ke sana masih cukup, nggak habis. saya rasa. Persediaannya masih tetap ada. Persediaan masih ada. Ada stok Pak. Iya. Ya. Baik. Di zaman seperti ini, saya ke Pak Usman. Zaman modern, globalisasi seperti sekarang ini, kan banyak makanan-makanan modern Iya. yang sekarang bermunculan, yang kita lihat memang menarik. Nah, kalau Ibu Pedah ini bagaimana Pak? Apakah ini menurut Bapak, pengamatan Bapak, tradisi membuat Ibu Pedah sekarang ini masih eksiskah atau sudah mulai meredup? Karena saingan dengan makanan-makanan modern sekarang cukup kencang nih Pak. Iya. Ya, tapi menurut saya lihat nggak ada, maksudnya masih tetap eksis. Nggak kurang, nggak karena sebab dengan ada makanan-makanan lain, nggak pengaruh itu. Jadi masih eksis dan masyarakat masih membutuhkan sangat tentang Ibu Pedah tersebut. Menurut saya karena beda, ya maksudnya beda seperti yang tadi, bahwa kalau makanan yang lain mungkin banyak belum nggak banyak khasiatnya, tapi kalau Ibu Pedah ini banyak khasiatnya. Ya. Sudah teruji. Ya, teruji. Makanya masyarakat tetap eksis mempertahankan itu. Ibu Pedah itu harus tetap ada walaupun banyak yang lain. Seperti saya lihat di desa saya, malah tahun ini dalam 2 tahun terakhir masih ada masyarakat yang wakafkan lagi sawah untuk Ibu Pedah itu. Berarti karena mereka masih yakin bahwa Ibu Pedah ini ke depan lebih Masih tetap ada dalam kehidupan masyarakat ya. dipertahankan. Tradisi Ibu Pedah ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Jamal. Pak Jamal nih pakar yang membuat Ibu Pedah nih. Saya kira kalau tradisi Ibu Pedah ini memang dari dulu sampai sekarang dan sampai selanjutnya tetap bersambungnya, nggak akan putus. Karena kita ulang tadi seperti dia bilang tadi, amanah. Dan kita lihat sekarang setiap bulan Ramadan, tiap hari dimasak sampai malamnya tidak ada yang sisa. Semuanya habis. Semuanya habis. Berarti belum nampak ciri-cirinya untuk berakhir Ibu Pedah ini. Masih panjang ke depan bersambung. Ya, begitu saya kira. Iya. Ya, harapan kita memang seperti itu Pak. Ya. Karena satu tradisi yang bernilai gotong royong dan kebersamaan yang cukup erat di sini. Ya. Walaupun demikian Pak, tapi kita kan merasa was-was juga. Mungkin di saat ini bisa bertahan membuat tradisi membuat Ibu Pedah ini. Tapi untuk beberapa tahun kemudian,
di saat generasi milenial misalnya yang kurang memahami tentang ini. Kita kan was-was juga bisa dijaga atau tidak. Jadi kan harus ada satu sikap sama orang-orang tua sekarang. Mungkin langkah pasti yang harus disampaikan kepada generasi penerus. Ya, bagaimana upaya untuk melestarikan tradisi tahunan ini, Pak Usman? Baik, jadi menurut saya untuk melanjutkan tradisi ini kita harus mencatat kembali, ataupun mendorong. Yang pertama mendorong bahwa maksudnya ibu pedah ini ke depan bisa dipertahankan. Kemudian kita malah kami dari MA tahun lalu pernah mengusulkan untuk menjadi sertifikat WWTB, ya kan, supaya diusulkan kepada pemerintah supaya dikeluarkan sertifikat WWTB. Dan di samping itu juga kita harus catat kembali nama-nama daun itu supaya jangan hilang ke depan, dan sebagai dokumentasi. Iya. Ya, mungkin gitu. Jadi berarti semuanya, bukan hanya nama daun-daun, resep-resep. Iya, resepnya semua dicatat dan diberikan misalnya untuk sebagai dokumentasi ke depan, jangan hilang lagi ke depan supaya masyarakat saya tahu semuanya nama-nama tersebut. Iya, baik, Pak Jamal. Pak Jamal kan sudah lama ini mengetahui apa resep semuanya tentang ibu pedah. Apakah sekarang di tempat Pak Jamal itu sudah ada regenerasi? Di saat mungkin nanti Pak Jamal ada halangan atau apa, ada yang meneruskan yang membuat ibu pedah ini? Benar. Iya. Saya kira begini, kita tinjau dulu waktu kita kecil-kecil dulu. Iya. Tentu kita melihat pada orang-orang yang sudah dewasa, ikut bersama. Sekarang itu juga untuk meneruskan ini tentu saja dari generasi sekarang, ya kan? Nah, sebab generasi sekarang misalnya naik gunung, umur 10 sampai 12 tahun ikut. Itulah orangnya yang kita harapkan. Iya. Nah, ke depan macam kita dulu di saat kecil kita ikut sama orang tua, jadi sekarang kita udah tua. Ya, diganti oleh generasi berikutnya. Generasi selanjutnya. Nah, begitu kira-kira. Berarti sekarang sudah ada calon-calon yang akan menggantikan nanti. Ya, benar. Jangan sampai tradisi ini hilang. Ya. Baik, Pak Usman. Kalau tadi mungkin kita berbicara masyarakat, Pak. Ya, kita belum berbicara tentang MAA ini. Saya juga ingin tahu nih peran MAA, Majelis Adat Aceh Besar, untuk melestarikan tradisi ibu pedah ini seperti apa, Pak? Mungkin baru saya sampaikan bahwa kami dari MA Aceh Besar sudah mengusulkan bahwa ibu pedah ini supaya dapat disertifikatkan oleh WBTB. Dan alhamdulillah tahun 2022 sudah berhasil. Sudah berhasil dan sudah diberikan sertifikat WBTB, dan selanjutnya mungkin sudah menjadi khas makanan khas kuliner Aceh Besar. Iya. Ya, makanya MAA tidak tinggal diam dan terus menggalakkan masyarakat supaya ibu pedah ini bisa ditingkatkan lagi atau dikembangkan lagi di masa yang akan datang. Ya, mungkin pernah diadakan pelatihan misalnya cara membuatnya atau sesuatu kepada masyarakat luas sehingga bisa memahami tentang ibu pedah ini, Pak? Ya. Pernah dilakukan enggak? Sementara ini belum pernah diberikan pelatihan karena ini kami yang mengambil cuma yang sudah ada aja sebelumnya kan, yang sudah berjalan itu yang sudah kami ambil, dan kami sudah pernah survei ke beberapa tempat supaya sinkron dengan apa yang kita usulkan. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih eksis MAA Aceh Besar ya untuk menjaga tradisi, salah satu tradisi ibu pedah ini. Iya. Pak Jamal, setiap ada yang kita lakukan itu kan pasti ada manfaat. Tanpa manfaat kita tidak akan melakukannya. Begitu juga dengan ibu pedah ini. Tentu yang peninggalan indah tuh nenek moyang kita terdahulu ini sejak Kerajaan Sultan Iskandar Muda sudah ada ibu pedah ini. Tentu sudah ada manfaat yang dirasakan oleh nenek moyang kita dulu. Bisa disampaikan, Pak, apa manfaat bagi kesehatan ibu pedah ini? Ya,
Setelah kita melihat saat ini kan, sejak dulu barangkali, seperti saya katakan tadi, manfaatnya yang pertama, orang-orang yang berkonsumsi dengan ibu pedah itu, ya penyakitnya jauh. Karena penyakitnya sudah diberantas oleh dengan rempah-rempah tersebut. Kemudian manfaat itu lagi seperti kita katakan tadi, tamu-tamu yang datang, musafir, sudah bisa mengecap sekedar buka puasa di Menasa. Sudah terbantu dengan adanya ibu pedah tersebut. Ya, tamu-tamu datang, musafir. Kemudian seperti kita katakan tadi, manfaatnya sejak dulu. Kalau enggak bermanfaat, barangkali orang-orang terdahulu itu tak akan mewakafkan tanah tersebut untuk kenduri ibu pedah. Itu pasti. Kira-kira saya kira manfaatnya memang banyak sekali. Banyak sekali. Ya, untuk kita lihat dalam kehidupan ini, dengan adanya persediaan kenduri ibu pedah ini di Menasah, banyak sekali manfaatnya. Baik orang dalam desa maupun yang di luar desa pendatang. Saya kira begitu. Ada tambahan dari Pak Usman? Mungkin sedikit. Jadi kalau masalah manfaat memang banyak sekali. Tapi dulu sebelum ini masyarakat kan banyak yang kurang mampu. Jadi sehingga dengan adanya ibu pedah ini, masyarakat kurang mampu itu bisa menikmati makanan-makanan di bulan Ramadan. Karena jangankan dulu masyarakat orang jangankan untuk makan, kadang-kadang jangankan untuk makan nasi, untuk minum aja agak susah. Dulu kan air susah, semua susah. Jadi kalau memang sudah ada mungkin ibu pedah ini sudah terbantu untuk buka puasa. Mungkin itu tambahan sedikit. Iya. Baik Pak, ini terkait MAA Aceh Besar. Tadi kan MAA Aceh Besar belum pernah melakukan pelatihan-pelatihan seperti tradisi membuat ibu pedah ini. Kira-kira tidak dibuat pelatihan ini apakah karena ada kendala atau bagaimana Pak? Jadi untuk sementara tahun yang lalu belum, tapi ke depan rencana kami mau usulkan ke pemerintah daerah supaya kegiatan ini bisa dibuat pelatihan. Karena dengan ada pelatihan-pelatihan, mungkin daun-daun yang tadi bisa dicatat kembali dan ditinjau kembali apa daun tersebut bisa yang digunakan dan apa manfaatnya. Dengan adanya pelatihan, berarti pemuda-pemuda sekarang sudah mengerti apa yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang tua yang dulu. Jadi maka sementara ini belum, tapi ke depan insya Allah kami berusaha untuk membuat pelatihan-pelatihan. Karena selama ini kami pernah membuat pelatihan tentang budaya-budaya adat yang lain, tentang pemuda adat dan sebagainya. Mungkin ke depan kami akan membuat pelatihan tentang ibu pedah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, ini sudah ada program dari MAA Aceh Besar. Ya, kalau saat ini Pak Jamal, saat ini kan sudah susah misalnya, untuk tahun ini masih ada. Kan kita belum tahu untuk tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun ke depan itu. Misalnya ada jenis-jenis tanaman yang memang dibutuhkan untuk ibu pedah ini. Bisa nggak Pak dibudidayakan? Nggak mesti kita ke gunung nanti capek mencari tapi tidak ada. Mungkin bisa dilakukan, dibudidayakan tanaman-tanaman tersebut. Apakah memungkinkan seperti itu Pak? Ya, saya kira kalau nggak 100%, barang 50% sampai 60% bisa dibudidaya. Seperti daun capa itu, ya kan? Pegaga, lada, dan sebagainya itu banyak yang bisa dibudidayakan. Tapi paling tidak sedikit, paling sedikit yang nggak ada bibitnya. Seperti daun apa tadi, dahi buha.
susah cari bibitnya. Apakah dia ada berbuah, ada berbunga, nggak kita tahu. Apakah dia bertunas atau seperti apa ya? Dia menggantung bersandar di pohon yang lain. Bersandar. Kalau bahasa Aceh lagi urut. Ya, harus ada tanaman inang. Iya, Iya, gitu. bisa hidup dia. Ya, bisa di budidaya, saya kira sebagian bisa. Memang sebagian memang sudah ada sekitar kita kan, nggak mesti ke gunung. Ya. Tapi sebagian lagi memang harus ke gunung sebenarnya. Tapi mungkin ke depan kita coba budidayakan. Sampai sekarang ini belum kan. Yang ke depan bisa kita budidayakan supaya yang di gunung itu bisa kita Bawa pulang ke kampung. pulang ke kampung. Jadi nggak capek-capek lagi ke sana. Kan di kebun-kebun wakaf itu di kampung kalau ada tanah yang kosong kan bisa. Baik Pak, tanpa terasa ini kita sudah di penghujung kebersamaan obrolan budaya. Sebelum kita berpisah dengan pemirsa, ada harapan-harapan yang ingin disampaikan sebagai closing kita di obrolan budaya. Silakan Pak Usman. Terima kasih. Kalau memang harapan bagi kami khususnya MA Aceh Besar agar tradisi ini ke depan bisa ditingkatkan lagi, sekurang-kurangnya bisa bertahan sampai ke anak cucu kita. Ya, mudah-mudahan amanah orang tua-tua dulu bisa berjalan dan bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Iya, baik. Silakan Pak Jamal. Saya kira cukup tuh. Sudah cukup. Harapan sama. Sudah lengkap Pak ya. Iya. Baik, pemirsa RRI Net yang saat ini masih terus setia, begitulah obrolan budaya kita untuk kali ini dari RRI Banda Aceh. Terima kasih untuk narasumber kita, Bapak Dr. Andes Tengku Usman Muhammad, pengurus Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Besar, dan Bapak Tengku Muhammad Jamal Ahmad, beliau sebagai peracik bumbu rempah Ibu Pedah pada obrolan budaya kali ini. Saya Cut Zahrita mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.